Dengan sinergi Delha Kuningan Delha Jabar juara, Jabar juara. Kita jaga alam, kita jaga alam, kita jaga alam. Jabar juara, Jabar juara, Jabar juara. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu tamu undangan yang hadir dari kelancaran dan tertibnya acara. Kami himbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menaati anjuran pemerintah 3M, yakni memakai masker dan tidak melepasnya selama acara berlangsung, mencuci tangan dengan sabun atau menggantinya dengan hand sanitizer dan menjaga jarak. Terima kasih. Mohon izin dan perhatian, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sampurasun. Alhamdulillah, hatur nuhun Bapak dan Ibu. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir bersama hari ini Kamis 31 Maret 2022 di Gedung Philip Horizon Sangkan Aquapa dalam acara pembukaan asosiasi berbudaya lingkungan di Kabupaten Kuningan tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sekolah SMP Negeri 3 Cilimus, Bapak Peri Arianto SPD. Ketiga, Kepala Sekolah MIPUI Keramat Mulia, Ibu Dewi SPD. Mohon dengan hormat Bupati Kuningan untuk menyerahkan dan mohon untuk mendampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, dan Ketua HPAI Kabupaten Kuningan.
banner. Ini Pak. Ini jelas tulisannya mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan menuju kuliah maju. Jadi semuanya lambangnya pepohonan. Bagaimana anak-anak kita termotivasi, bantu bahwa masuk kayak prakarya, kayak kerja bakti, masuk pula. Program jumsih. Ya, lima bersih. Semuanya kan menjadi kebahagiaan. Nah ini tuh kan lumayan. Itu lambang Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satu yang belum tercapai itu Kapal Tanu yang tercapai. Perintis lingkungan ada. Ya udah, alhamdulillah. Ini kapan pemerintahnya? Ya. Saja menurut mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan laksanakan. Nah, Boleh izin Bapak untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Ayo Pak. Ini Pak agak dekat. Kita habis di KI, Cukup Pak. kami pada studi banding, kami itu supaya betul sulit. Izin Pak, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Ya, semuanya. Masuk malam ini ya. Demikian acara pembukaan telah selesai. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi untuk acara kami serahkan sepenuhnya kepada panitia dan acara kami sekolah selama 5 menit untuk persiapan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kuningan, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati para Kementerian Agama Kabupaten Kuningan yang mewakili. Yang saya hormati para narasumber barangkali sudah hadir dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan pimpinan Pegadaian Cabang Kuningan, Pak Aceh, terima kasih. Yang saya hormati Ketua DPW HPI Kabupaten Kuningan beserta jajaran, para kepala sekolah tingkat SLTA, SLTP, dan SD atau yang sederajat yang saya hormati yang hadir pada acara ini, seluruh hadirin undangan beserta panitia yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridho dan perkenannya lah kita semua pada hari ini hadir dan bisa bersilaturahim dalam rangka sosialisasi sekolah berbudaya lingkungan Adiwiyata di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2022. Dalam keadaan sehat walafiat, selanjutnya kami aturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Bupati Kuningan yang bisa hadir secara pribadi, berkenan meluangkan waktunya pada acara ini, dan juga seluruh narasumber yang hadirin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah selalu taat dan patuh kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Pak Bupati, kami melaporkan kegiatan sosialisasi sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kuningan tahun 2022 pada hari ini. Yang pertama, waktu dan tempat bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari pada hari ini bertanggal 31 Maret 2022 dan bertempat di ruang rapat Sangkan Aqua. Kegiatan sosialisasi Adiwiyata ini dilaksanakan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran APBD Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2022. Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman pada kita semua, khususnya kepada sekolah-sekolah, agar selalu memperhatikan dan membangun budaya berwawasan lingkungan atau Adiwiyata, dan tentunya mengimplementasikannya di sekolah-sekolah.
mekanisme pelaksanaan adiwiyata yang meliputi komponen standar atau kriteria penilaian, implementasi adiwiyata, serta pencapaian menuju sekolah adiwiyata baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan mandiri. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas sekolah, baik kepala sekolah, para guru maupun warga sekolah untuk selalu mewujudkan sekolah adiwiyata atau berbudaya lingkungan. Yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia khususnya di sekolah-sekolah dalam rangka pengolahan adiwiyata. Yang keempat adalah meningkatkan pencapaian kinerja pengolahan adiwiyata yang merupakan bagian penting dari pengolahan lingkungan hidup secara keseluruhan. Kegiatan sosialisasi ini akan diisi dengan pemaparan materi, yaitu yang pertama nanti dari narasumber Dinas Lingkungan Provinsi Jawa Barat, mungkin masih di perjalanan. Yang kedua dari Dinas Kabupaten Kuningan, nanti bersama dari PAI. Dan yang berikutnya kami hadirkan bupati dari Pegadaian cabang Kuningan. Insya Allah, jadi kalau di bank sampah desa ada istilah bank sampah jadi rupiah. Kalau nanti dengan Pegadaian ada istilah sampah menjadi emas, itu ya Pak Aceh. Pimpinannya sama dengan Bapak namanya. Dan mudah-mudahan kami bisa berkolaborasi dengan Pegadaian bagaimana mendorong nanti bank sampah unit di sekolah-sekolah menjadi tabungan emas. Nanti secara detail barangkali materinya akan disampaikan oleh sumber yang bersangkutan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami laporkan pula bahwa kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh kurang lebih 75 orang peserta yang terdiri dari sekolah, mungkin para kepala sekolah atau yang mewakili, kemudian dari Pemda, termasuk dari HPAI dan dari panitia dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Kami panitia penyelenggara harus mengucapkan terima kasih pula kepada para narasumber yang telah hadir untuk membangun komitmen dan kerjasama dalam membangun sosialis kegiatan adiwiyata khususnya di sekolah-sekolah di Kabupaten Kuningan. Dan selanjutnya kami berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya para kepala sekolah, untuk membawa sekolah yang menjadi sekolah yang lebih peduli dan berbudaya lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat harus dianggap sebagai kebutuhan, bukan lagi sebagai beban. Sehingga otomatis kalau lingkungan kita tidak sehat, saya yakin proses belajar mengajar juga tidak akan kondusif. Yang kedua, adiwiyata harus dibangun dari komitmen dan keberadaan dan kesadaran kolektif bahwa ini adalah bukan suatu program atau suatu proyek, tetapi ini adalah gerakan kesadaran kolektif bagaimana membangun komitmen dan kesadaran bersama warga sekolah, dari mulai kepala sekolah, para guru hingga para siswanya. Mungkin itu yang dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak untuk berkenan menyampaikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara sosialisasi ini secara resmi. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Bupati Kuningan sekaligus membuka acara resmi sosialisasi berbudaya lingkungan Kabupaten Kuningan tahun 2022 kepada yang terhormat Bapak Haji Aceh Purnama SHMH. Kami silakan. Terima kasih pada membawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sehat, salam tawil janan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi kita datang dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak memberikan berbagai macam nikmat sehat walafiat, nikmat beraktivitas dan iman atas segala cinta dan kasih sayangnya. Salawat dan salam seluruh limpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat-sahabatnya, tentunya kepada kita dan seluruh umatnya yang setia kepada jalan dan tuntunannya. Yang saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Wawan,
yang juga hadir adalah kita semua juga Pak Mulyawan semua sebagai sekretaris dinas dan juga para kabin. Terima kasih atas ide, gagasan, pelaksanaan kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi sekolah berwawasan Adiwiyata. Yang saya hormati hari tengah kita Bapak Dr. Andes Puca, sama biasanya kalau Puca suka asal, nggak yang Puca sama bersama jajaran dan sebagai kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Ini adalah kaitannya dengan kegiatan kita hari ini untuk memotivasi atau menawarkan sebuah program sekolah berwawasan Adiwiyata atau berwawasan lingkungan. Dan di sini bukan tanpa sebab, bukan tanpa tujuan. Dalam motivasi ini mungkin berucap supaya semuanya termotivasi. Coba pikirkan reward and punishment-nya berucap. Reward and punishment-nya. Siapa yang berkomitmen, mempraktekkan dan berhasil menciptakan sekolah berwawasan Adiwiyata, berwawasan lingkungan dan sekolah juga. Ya saya hormati ya tamu kehormatan kita Bapak Kepala Pegadaian yang dengan program tabungan emasnya yang tadi katakan jangan dikira satu hal yang tidak bermanfaat dan berguna yang namanya sampah. Dimana sampah kalau dikelola ini akan menjadi sesuatu yang bisa digambarkan dengan nilai keemasan. Kalau keemasan ini sesuatu yang bernilai sangat luhur sekali. Zaman keemasan Indonesia telah mengalami zaman keemasan gitu lah. Mudah-mudahan selalu dalam zaman keemasan. Demikian juga yang namanya yang tadi salah satu program unggulannya tabungan emas. Karena emas ini digambarkan yang namanya logam mulia, tidak ada logam lain yang seluhur emas. Disebut juga logam mulia. Ada yang lebih mahal, platina. Ada platina ya, lebih mahal atau lebih murah? Kalau menurut saya lebih murah sekarang. Emas putih lebih mahal, Namanya platina kan? Platina lebih tinggi Pak dari. Lebih tinggi dari emas. Sehingga tapi kan sekarang standarnya emas dulu ya. Sehingga dalam perkawinan pun Pak, dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ada perkawinan perak usia 25 tahun. Maka Bapak Ibu terserah yakin deh 25 tahun usia perkawinan, 50 tahun perkawinan emas, 55 tahun atau lebih perkawinan platina. Ada lagi sebelum perak usia 15 tahun kalau mundur, sebelumnya 10 tahun menunggu. Ya itulah boleh. Jadi sehingga yang namanya tabungan emas yang dicanangkan oleh Badan Pegadaian ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi yang tidak berguna menjadi bermanfaat, dan bermanfaat sekali bermanfaatnya. Itulah makna daripada pencarian tabungan emas. Ya, Alhamdulillah kebetulan namanya sama dengan saya Pak Aceh Pak. Betul Pak. Saya Aceh nama Bapak apa? Aceh Rudi Hairadi Pak. Aceh Rudi Hairani. Hairadi. Kita bangga ya kayak nama Aceh Pak, bukan nama pasaran ya. Bukan. Ini sambil biar aja. Sambil biar. Jarang sekali nama Aceh Pak. Mungkin di sini ada beberapa nama yang sama, tapi nama Aceh Pak jarang. Yang saya hormati dan Kementerian Agama, alhamdulillah makasih ya. Yang tadi juga membawa doa, termasuk agama kita menuntut untuk supaya kita ini bersih. Kalau sudah bersih, semuanya insya Allah akan tercipta sesuatu suasana lingkungan bersih. Itulah ada temanya, kaitannya ada kaitan erat dengan tema Adiwiyata. Kalau kita berbicara wawasan lingkungan, wawasan Adiwiyata, kaitannya dengan kebersihan, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Cukup bersih saja tidak, tapi bagaimana
bagaimana yang sejati-jatinya kebersihan itu tercipta. Hari ini di ruangan ini bersih. Persoalannya, apa yang tersisa dari ruangan ini kemana? Sebut saja sampah dibuang di depan, dikubur, dipendam dalam tanah, dibakar, atau dibuang pada tempat yang sudah disediakan. Artinya, urusan kebersihan ini harus kita pikirkan, kita kelola dari hulu sampai hilir, dari awal sampai akhir, termasuk kebersihan pada diri kita. Alhamdulillah hari ini saya sudah mandi. Mohon maaf tadi sebelum mandi saya buang air besar, buang air kecil, cukup sampai di situ? Enggak juga, itu untuk diri kita. Kemana saluran-saluran limbah-limbah yang kita hasilkan setiap hari? Itu juga harus dipikirkan. Oh, septic tank yang bagus, dibangun drainase, pembuangan yang nantinya akan terluar atau bermuara ke tempat yang memang semestinya. Kan gitu Pak. Jadi jangan seolah-olah yang namanya adiwiyata hanya berbicara lingkungan bersih. Tapi bagaimana mengawali, melaksanakan, mengelola sampai sejauh mana dampak yang bisa kita minimalisir, minimalisir supaya tidak juga merugikan orang lain. Nah itulah. Betul kalau saya salah. Terima kasih sini hadir Bapak dari Kepegawaian, motonya juga sangat luar biasa, menyelesaikan permasalahan dengan tanpa masalah. Berarti solusi yang solutif. Solusi apa-apa, sebab akibat nggak bisa, akibat yang harus kita tuntas. Solusi yang solutif. Solusinya apa? Hanya Aceh. Tapi harus yang solutif, yang menyelesaikan sampai setuntas kita selesai, bahkan memiliki dampak-dampak lain yang positif, konstruktif dan lain sebagainya. Itu yang saya kenal dengan solusi yang solutif. Dan ini juga selaras dengan moto Pegadaian, menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah. Karena urusan ini yang menyangkut masalah tutup lubang dari bawah. Pinjam utang bayar, pinjam uang bayar utang. Karena ini nyanyi Pak dulu ya, ada nyanyi. Tapi insya Allah Pak Gade bisa memberikan solusi yang solutif. Yang saya hormati dari dinas atau yang mewakili, mobil khusus yang saya hormati mobil khusus sekalian, kepala sekolah, ya, SMA, SMK, SMP, SD, MI, MA, sederajat. Ya. Yang saya hormati para narasumber dari luar provinsi, mudah-mudahan Ibu dari kira-kira dari luar provinsi kelihatan dari luar provinsinya, juga dari PT Pegadaian dan sudah ya. Dan saya hormati Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita melaksanakan sosialisasi sekolah berwawasan lingkungan atau adiwiyata, di mana ini satu hal yang saya harapkan sejak lama. Oh, yang saya hormati Ketua APAI bersama jajaran Pak Ajar dengan ibu-ibu ya, dan jajar, di mana kegiatan hari ini adalah untuk belajar walaupun jarak, tapi daripada tidak sama sekali. Saya berharap sekali, saya salut dan bangga kepada beliau yang mampu menciptakan sekolah adiwiyata di SMK 3. Semasa beliau menjadi kepala sekolah, beliau menciptakan sekolah adiwiyata, sekolah berwawasan lingkungan. Bukan dinilai oleh saya, tapi pernah dinilai sampai tingkat nasional, juara kedua ya. Sekolah sehat. Adiwiyatanya mandiri. Janganlah apapun istilahnya, berbagai fasilitas, berbagai program ditawarkan oleh pemerintah. Yang intinya semuanya memberikan kesempatan kepada kita untuk berinovasi, berkreasi, menciptakan sesuatu yang bernilai.
Urusan nilainya ini sangat panjang yang tadi saya sampaikan. Penilaian ini sangat panjang, penilaiannya dari semua sisi. Lalu apakah kita mewujudkan ini harus saling ketergantungan? Enggak juga. Kalau menurut saya ketergantungan kepada diri kita. Kalau Bapak Ibu hari ini diberikan kepercayaan sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai tenaga pendidik, di sana ada peserta kependidikan, yaitu murid-murid. Operator utamanya keputusan kebijakan itu ada pada kita. Termasuk bagaimana hari ini saya sebagai kepala daerah ingin sekali Kuningan ini menjadi kota adiwiata, kota yang berwawasan lingkungan. Enggak mudah, saya dibantu oleh para dinas pendidikan, dibantu oleh Pak Wawan sebagai kepala dinas lingkungan ini. Baru mencapai 100% Pak dari target yang ingin saya capai. Masih jauh Pak, tapi yang terpenting ada langkah yang ditempuh, ada langkah yang kita lakukan. Sedikit demi sedikit menjadi bukit, dari pendek menjadi panjang dan lain sebagainya. Masih banyak pekerjaan yang kita lakukan. Nah, termasuk hari ini kita dimulai di lingkungan sekolah, menciptakan sekolah berwawasan atau adiwiata, berwawasan lingkungan maksud saya. Berwawasan lingkungan ini sangat mudah, apapun bisa kita lakukan. Dan terima kasih kalau Pak Jajat sebagai Ketua HPAI, Himpunan Pegiat Adiwiata, tanpa pamrih mengajak kepada kita, menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk sebagai konsultan. Punten, coba-coba gratis, udah nanti urusannya dengan saya. Ayo, saya tawarkan program ini, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan berkonsultasi dengan HPAI, punten budgetnya, pilih itu ya urusan saya. Karena dengan begini saja saya sudah merasa terbantu Bapak-Ibu sekalian. Dulu pernah Pak Ajat sana, sampai ada program yang ditiru oleh sekolah-sekolah lain di luar Kuningan. Bahkan ada program di salah satu kabupaten, apabila yang akan menjadi kepala sekolah wajib berguru 3 hari, 5 hari seminggu di SMA 3. Dituntut oleh pimpinan daerah. Saya pernah mencatatkan, Pak Ucal, waktu itu kepala dinasnya silakan, tolonglah Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah minta komitmennya dalam waktu yang tidak lama, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. 6 bulan harus bisa mulai berubah suasana sekolahnya menjadi sekolah berwawasan lingkungan. 1 tahun saya yakin jadi. Cuma apa yang harus kita lakukan? Mulai Bapak bergerak. Satu pencalonan, ajak semua. Sebagai kepala sekolah, tentu bapak-bapak memiliki tugas tambahan, yaitu sebagai pengelola, sebagai manajer, sebagai apa tambahannya. Banyak sekali penentu kebijakan. Cobalah sesekali kebijakannya itu dialihkan pada salah satunya adiwiata atau berwawasan lingkungan. Kalau tanpa mulai dari kita lah operator pertama. Maka pada berbagai ini kita melakukan sosialisasi. Dan tadi ini sesuatu yang tidak bohong. Kalau tidak salah waktu itu pemerintah daerah ya di dekat-dekat ibu kota, kalau tidak salah Bekasi atau Depok yang pernah mensyaratkan kepada calon-calon kepala sekolah yang sebelum dilantik wajib untuk meninjau terkait pelaksanaan sekolah berwawasan lingkungan di SMA 3 yang Pak pimpin. Betul banget. Artinya saya tahu. Dan ini kenyataan Pak Cek. Sampai ini ditiru oleh kabupaten kota yang lain. Yang saya berharap sekali ingin juga ini ditiru oleh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kuningan. Nggak susah. Sebut saja tadi lah kalau tidak salah dari Depok, dari Bekasi, pernah Bu Guru lah menuntut ilmu sekolah berwawasan lingkungan ke SMA 3. Kenapa di kita nggak bisa?
hanya melangkahkan hanya berapa kilometer, tidak usah nginep, mangga. Dan khususnya kepada Pak Haja, KPAI, mungkin siap ya Pak sebagai konsultan, pastilah siap dan sudah siap mempersiapkan. Maka Pak Ipa di kunjungan ke sekolah saya, coba dilihat di sekolah saya masih begini, harus diapakan? Tapi Pak saya tidak punya biaya itu ngikuti Pak. Saya melihat yang diterapkan oleh Pak Haja di sana ada dari ember bekas, ada keramik bekas, ada ember drum bekas, ada tutup botol bekas, semuanya bisa. Kenapa tidak bisa diterapkan di lingkungan Bapak Ibu berada? Jadi bagi sosialisasi ini adalah sesuatu yang insya Allah sangat baik. Hanya sebaik apapun, nah, kalau tidak terlaksana ya tetap kurang baik. Saya berharap sekali PR-PR yang harus kita lakukan, bagaimana menciptakan Kuningan yang maju, makmur, agamis diunjul, termasuk bagaimana kalau bicara nilai kemakmuran itu adalah tidak terlepas dari lingkungan. Dan hari ini kita diawali dari lingkungan sekolah. Maka Bapak Ibu sekalian tinggal dilaksanakan. Kalau tidak tersedia sarana prasarana yang akan menjadi penghambat, maka Bapak Ibu sekalian butuh atau memerlukan penanganan atau bantuan dari pemerintah daerah. Di lingkungan hidup ada program penyediaan bibit tanaman. Termasuk Bapak Ibu mau nanam kelapa, saya kirim siang ini juga. Asal saya punya pohon kelapa Pak. Pohon kelapa ini saya kirim ke desa-desa untuk ditanam di daerah-daerah dalam rangka menahan erosi dan abrasi di sungai, di tebing gitu Pak. Nggak apa-apa Pak. Itu maka pohon apapun juga ada. Jadi pemerintah daerah juga menyediakan sarana prasarana yang dimungkinkan terpakai, dipakai, diterapkan di lingkungan Bapak Ibu berada. Enak sebetulnya, tinggal mari kita program ini harus kolaborasikan satu dengan yang lainnya. Apabila ini tercipta, targetan yang lain tentu saja kita ingin adanya peningkatan kualitas derajat menjurus kepada harkat dan martabat kita selaku penyelenggara pendidikan. Murid-muridnya cerdik, ceria, berakhlak mulia. Bagaimana ibu-ibu gurunya, kepala sekolahnya mencintai lingkungan, insya Allah murid-muridnya akan menerima pesan dan kesan. Mudah-mudahan ini pun salah satu yang akan mengilham mereka, membangun karakter dan mental mereka untuk bisa mereka terapkan dalam lingkungan apapun juga. Kalau hari ini saya sekolah di SMA 3, setelah keluar saya kuliah di universitas atau perguruan tinggi apa, setelah itu saya mengabdi sebagai apa, sebagai pejabat, sebagai apa, dan itu ilmu-ilmu ini yang akan selalu melekat pada diri kita. Pengalaman ini adalah sesuatu yang akan melekat pada diri kita. Jadi dimulai dari sosialisasi, segera terapkan, mudah-mudahan kita akan meninggalkan sebuah pesan, yang cukup baik untuk selanjutnya secara terus-menerus berkesinambungan akan menerap, akan menjadi sesuatu kebiasaan. Alhamdulillah rumah saya indah, hijau, berwawasan, kebersihannya, pembuangan limbahnya teratur, karena dulu saya merasakan pada saat saya sekolah di SMA 3 misalkan itu di depan rumah saya ada ayam pelung ongkorok, ada kicauan burung, nggak masalah, dan itu tercipta di SMA 3 dan sampai sekarang alhamdulillah banyak, terima kasih, masih terus bertahan, masih cukup terawat dengan baik. Sesuatu yang sudah dibangun
tentu saja tidak bisa sesaat, tapi terus-menerus termasuk perawatannya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan hari ini kita bisa termotivasi untuk menambah wawasan kita yang tentu saja harus menjadi sebuah komitmen kita, dan jangan lama-lama, ikat cepat, ikat gabus, lebih cepat lebih bagus untuk dilaksanakan dan diterapkan. Kehadiran dan kegadean barangkali bisa menyisakan sampah-sampah, menyisakan pelat sampah-sampah yang bisa didaur ulang, di reuse, di recycle dan lain sebagainya. Silakan tinggal store di desa-desa ada bank sampah. Termasuk hari ini saya dari sini sudah ditunggu untuk sebuah kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat di satu desa Karangmuncang. Desa tersebut sudah memulai sesuatu yang baru. Maka sampah buang ke tempat ini dicatat, nanti dipilah, diurus, diolah, nanti akan menjadi hak yang harus diterima oleh yang membuang sampah. Luar biasa Pak. Sudah menyusahkan membuang sampah, ini mah tidak menyusahkan, diundang. Justru yang tadi, yang seolah-olah kita ini sampah-sampah yang terbesar bersama rumah tangga dibuang sembarangan, itu kan kurang bagus Pak. Dibuang di tempat-tempat yang bukan peruntukannya. Masih ada pemandangan-pemandangan yang tidak sedap di ruas-ruas jalan tertentu, kok di sana tertimbun atau jadi timbunan sampah. Siapa yang salah adalah jangan saling menyalahkan. Kemarin saya boleh rencanakan setiap desa wajib memiliki tempat pembuangan sampah sementara. Kenapa sementara? Karena di sana harus diolah, harus dipilah dan dipisah. Apabila kita mampu mengolah sampah untuk lingkungan yang tercipta, ini sesuatu pekerjaan yang baik dan mulia, karena kita akan meninggalkan sesuatu dampak yang positif. Tidak bau, tidak ada polusi bau, tidak ada polusi air, tidak ada polusi udara, tidak ada dan lain sebagainya. Karena yang namanya sampah sesuatu hal yang seolah-olah tidak ada fungsi, tidak ada guna, tapi kalau diolah tentu akan berfungsi dan berguna, termasuk bermanfaat. Dan tadi membuang sampah, saya punya hari ini membuang sampah plastik yang sudah saya pisah-pisahkan di rumah, dibuang ke tempat sampah. Tercatat hari ini saya membuang 1 kilo sampah berupa plastik. Saya membuang 1 kilo sampah berupa sampah organik. Maka sampah organiknya itu pun tercatat, karena dari organik ini pun akan diolah menjadi sesuatu yang berguna, misalnya menjadi pupuk, biogas, pembosokan atau sisa-sisa makanan akan menjadi mahkot. Mahkot itu adalah seperti belatung yang bisa dikeringkan, dijadikan disangrai jadi makanan ikan. Apakah mungkin jadi makanan manusia? Dari belatung itu kan nggak ngerti kita. Itu sangat luar biasa. Itu juga salah satu dari maggot-maggot itu setelah dikeringkan, ditumbuk menjadi tepung belatung. Itu juga salah satu menunjang konsentrat makanan-makanan jenis ikan dan hewan. Jadi diolah oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Suka tidak suka hari ini kita sudah masuk ke dalam era disrupsi, era yang atau zaman yang akan memaksa kita untuk beradaptasi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tidak bisa dihindari, tapi nilai-nilai tradisi, nilai-nilai kearifan lokal itu juga yang akan selalu menuntun kita sebelum kita masuk ke dalam tuntutan-tuntutan zaman yang hari ini berada di sekitar kita. Suka tidak suka, langsung tidak langsung kita hari ini sedang diseret, sedang ditarik ke dalam garis yang harus kita beradaptasi. Urusan lingkungan hidup, dulu kita tahunya tuh alhamdulillah seger, udara sejuk. Sekarang kesejukan udara itu ukurannya apa? Ada tingkat polusinya. Termasuk hari ini kok jadi panas, mungkin karena sampahnya berserakan, lingkungannya tidak tertata dengan api, mata-mata air yang
Sehingga ya namanya hidup dan kehidupan ini adalah pertama kita harus mensyukuri bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya yang sangat indah, yang bisa kita manfaatkan. Lalu bagaimana kita memanfaatkan? Di sana ada makhluk-makhluk, di sana ada alam, yang semuanya ini satu sama yang lainnya tidak bisa terpisahkan. Mari kita jiwai apa? Satukan jiwa dan pikiran kita bahwa kita ini sedang hidup di dalam sebuah alam. Di dalam ini berisi berbagai macam, termasuk makhluk-makhluk yang lainnya. Termasuk kita masih mengakui adanya makhluk gaib. Betul kan? Ibu sih yang tak diwangi ngalang kuburan. Padahal besok kita mau menghuni sana loh. Ibu cici kata bilatung, besok kita akan dikerubuti badan kita oleh bilatung, terbayangkan oleh kita. Makanya ayolah, ada waktu dan kesempatan hari ini kita memulai dari sesuatu yang lingkungannya masing-masing sekolah. Kebetulan Bapak Ibu ya hari ini menjadi para pengelola, para pemimpin, kalau istilah saya mah operator. Kalau operatornya kaki dulu kakaler, tapi kalau kaler wetan itu kalau itu start. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Selamat ya, ikuti kegiatan ini dengan baik, insya Allah. Ya, ada 4 komponen untuk mencapai tujuan. Pertama niat pastilah, niat. Lalu niat itu wujudkan dalam sebuah kebijakan. Saya sebagai kepala sekolah, saya sebagai guru, saya ingin membuat atau menerapkan kebijakan sekolah berwawasan lingkungan. Lalu buat program kerjanya, bila menerapkan kurikulum muatan yang menjadi bagian daripada muatan lokal. Aku ada fungsi buat bersih, ayo paling tidak dimulai 1 minggu sekali. Bu, saya pernah membaca sebuah literasi itu terjadi di negara Cina, di Tiongkok. Di sana ada sebuah lapangan 10 kali tinggi 100 kali luasnya lapang bola, lapang Tiananmen. Yang dulu di sana terjadi peristiwa pembantaian 1 juta masyarakat. Jadi kekurangan sungil, siul, setan. Tapi sekarang menjadi taman yang terindah. Sampai ada tantangan, tolong carikan 1 helai sampah sana. Dan itu tidak. Ini sudah menjadi komitmen. Di samping untuk negaranya juga terdengar oleh dunia. Itu terjadi. Yang dulu tempat itu menjadi tempat pembantaian ribuan, ratusan, bahkan juta orang. Tapi sekarang dari lapangan merah. Yang menjadi lapangan kebanggaan. Dan di sana tidak ada satupun helai sampah. Apa ya? Ya kalau di sini tidak ada lah. Coba di luar sedikit. Ada di temukan sana. Apalagi Alika, Ubal, Berkom. Nah itu salah satu contoh. Jadi terapkan kurikulum berbasis lingkungan gitu. Anak-anak diberi pelajaran. Maka Pak Kemenang berisi kebersihan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai itu mana itu. Lalu kolaborasikan diantaranya dengan pegadaian boleh, kolaborasikan dengan masyarakat sekitar. Cukup lingkungan sekolah kita dari ditunjang oleh lingkungan sekitarnya nggak bisa juga Pak. Syukur-syukur kalau mudah-mudahan diawali dari lingkungan sekolah, nanti lingkungan sekitar sekolah, lebih besarnya lingkungan desa akan seperti itu semua. Enak. Lalu semua kebijakan harus berlandaskan kepada pelestarian dan keramahan lingkungan. Ayo. Bahkan bukan Bapak Ibu sekalian sebagai kepala sekolah sekarang punya program rehabilitasi dan lain sebagainya. Ingat,
Sekarang pergunakanlah produk-produk dalam negeri, pergunakanlah produk-produk lokal selama itu tersedia dan ada. Kenapa saya mencanangkan semua kusen-kusen wajib menggunakan kayu? Karena belum ada kayu yang bagus, standarnya kayu seberang. Atas atap tolong pergunakan kembali pesan-pesan moral yang sangat luhur dari orang-orang tua kita. Sebelum ada bahan-bahan itu yang ada satu kata enteng atau genting. Sebelum ada konstruksi yang lainnya, kita hanya mengenal dua konstruksi. Konstruksi kayu dan konstruksi beton. Sekarang bergeser kepada konstruksi dalam jenis lain dengan bahan baku lain. Tapi apa yang dulu orang-orang tua kita terbukti dan teruji sekarang masih tegak berdiri. Jadi kebijakannya malah tulang kita beratapkan genteng, bertulang kayu. Bertulang kayu, inilah kayu mah terek rokok kata siapa? Kalau kayu istrinya rokok kurangnya, tolong beli kayu yang tidak ada mengandung rayap. Rayap itu tidak ada kanggo, rayap itu dibawa oleh kayu itu sendiri. Survei membuktikan. Saya pernah survei lama kan. Survei yang tidak sengaja, saya punya meja dari mahoni, ada dua, yang satu aman kok, yang satu habis oleh rayap. Disemprot, dikasih itu, beli baikon, dipanasan, tetap. Jadi saya bisa menunjukkan rayap itu awalnya yang dibawa dari kayu itu sendiri. Mendok, beranak pinak dan lain sebagainya. Tapi yang satu enggak. Yang satu enggak. Nah ini salah satu pengalaman yang harus saya sampaikan. Pilih kayu besar. Klasifikasi kayu hanya ada dua, kayu lunak dan kayu rawa. Kayu lunak itu ya kayu yang hanya terpakai oleh satu kali selesai. Kalau kayu rawa itu kayu keras. Lebih kerasnya lagi kayu-kayu Kalimantan. Entah itu apa, ada Borneo, ada Tamper. Nah itu yang ingin saya pakai kembali bagi gurunya. Itu kebijakan. Barangkali di sekolah Bapak juga ada kegiatan rehabilitasi atau apa. Sebagai pengelola, maka silahkan terapkan program ini. Karena pada saat kemarin Bapak Presiden melaksanakan kegiatan bisnis match atau bisnis matching, wajib kepada seluruh pemangku kebijakan 40% minimal menggunakan kebijakannya itu harus mengarah kepada penggunaan komponen lokal. Itulah kaitan dengan ekonomi, kemandirian ekonomi. Kalau hari ini kita gunjang-ganjing minyak karena kita masih terbantu. Termasuk bagaimana kita membangun kebijakan-kebijakan yang bernilai-nilai kebangsaan. Pancasila. Ekonomi Pancasila. Kalau ekonomi kapitalis ya selesai. Kalau ekonomi liberal, kapitalis selesai. Dan hari ini mulai terasa bagaimana minyak, pengusaha minyak, pengusaha CPO, nanam sawit jadi murah di bumi Indonesia karena lebih menguntungkan jadi biodiesel, jual keluar. Kalau untuk kemarin pemerintah tidak berhasil menerapkan minyak dengan 14.000. Kalau 14.000 nggak ada juga sedikit-sedikit. Kalau 18.000 ada 20.000 aja. Tapi begitu kita dicabut harganya jadi 26.000. Ini mana yang benar? Nah itulah kadang-kadang pun pemerintah itu harus intervensi. Harus mengintervensi. Tapi kita pun menghormati. Sebagai pengusaha pasti ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi karena kita diatur oleh nilai-nilai kebangsaan, itu ekonomi yang berbasis atau yang tersebutkan nilai-nilai kegotong royong. Negara punya kewenangan, negara punya posisi tawar. Boleh semua komponen usaha pasti
pasti memerlukan tenaga kerja. Sisi lain tenaga kerja hormati dengan upah yang banyak dan layak. Tapi tenaga kerja pun harus menunaikan kewajibannya sebagai pekerja yang baik. Itulah yang dikatakan hubungan industrial Pancasila. Oh, banyak kamu kalau saya cerita. Nah, maka pasukan ini kembali lagi ya, 4 hal: kebijakan berwawasan lingkungan, laksanakan kurikulum berbasis berwawasan lingkungan, artinya terapkan bagaimana kita mendidik anak-anak didik kita di samping cerdik, cermetia, berakhlak karimah, tapi mencintai lingkungan. Ya. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, kita libatkan semua komponen yang dimungkinkan dilibatkan, termasuk hari ini dengan HPAI yang akan memberikan pendampingan secara cuma-cuma. Paling negara uang duit dan punya. Terus pengelolaan sarana pendukung semuanya harus berwawasan lingkungan. Nah, itulah target saya, target kita semua, mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Bagaimana peduli dan berbudaya lingkungan? Apabila itu bisa diterapkan, tidak akan ada yang susah. Semua anak-anak mencintai lingkungan. Semua anak-anak hari ini bebannya habis dikeluh, tidak dibuang, tapi dimasukkan ke dalam kantong sampah atau ke tempat sampah yang harus dipahami bahwa ini sampah anorganik. Kalau cangkang jeruk ini sampah organik, 3 hari lapuk. Tapi kalau ini dibuang sembarangan, ini akan lapuk, akan menyatu dengan alam, bisa berproses sampai 35 tahun. Kebayang, mudah gugur baik. Pada saat ibu-ibu mau menanam kembang, anggrek, nyari tanah kok ke Singapura. Nah, ini jangan sampai terjadi. Mari Pak, kita jaga lingkungan kita, karena sesungguhnya kita akan kembali ke lingkungan. Kalau kita punya, pada akhirnya kita akan kembali ke alam. Alam ini ada angkasa, ada permukaan, ada dalam tanah, ada. Yang tadi dalam apa? Yang tadi ya saya sedikit singgung, kita harus terima pasrah. Oh, kalau dia mau saya misalkan sudah nanti mau didorong aku, kan gitu. Makanya salah satu keikhlasan. Keikhlasan kita harus percaya kepada takdir yang akan kita lakukan. Tapi kita pun harus wajib berikhtiar untuk supaya kita bisa menjadi manusia-manusia yang berguna dan bermanfaat. Atau mohon apunten saya bicara terlalu lama, tapi tidak apa-apa karena saya senang sekali